Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di An-Najmah, ruang renung untuk kita yang ingin melihat kehidupan dengan cahaya iman. Masya Allah. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu fundamental ya. Kisah seorang nabi yang namanya itu identik sekali dengan ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam. Betul, Nabi Idris alaihissalam. Kita punya sebuah transkrip renungan yang indah sekali yang akan kita bedah bersama untuk menggali hikmah dari ketekunan beliau. Bagaimana imannya itu membawa beliau pada takdir yang begitu unik. Bahkan sampai diangkat ke langit. Sampai diangkat ke langit. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan ini. Untuk kita semua renungkan, pernahkah kita membayangkan seorang nabi yang juga seorang ilmuwan perintis peradaban manusia? Pertanyaan yang bagus sekali untuk memulai. Karena kisah Nabi Idris alaihissalam ini kan seperti jembatan ya? Jembatan? Iya, jembatan penting antara generasi awal manusia setelah Nabi Adam dan Syeds alaihimassalam dengan para nabi setelahnya. Dan petunjuk terbesarnya itu ada di namanya sendiri. Idris. Betul. Idris itu kan dari kata darosah. Yang artinya belajar. Belajar, mengkaji, menelaah. Jadi seolah-olah ini sudah jadi petunjuk utama tentang esensi kisahnya. Ini bukan cuma cerita, tapi simbol pentingnya ilmu di dalam iman. Oke, kalau begitu mari kita mulai dari proses belajar itu sendiri. Sumber kita menyebutkan nama asli beliau itu bukan Idris. Iya, betul. Nama aslinya Khanuk. Beliau ini keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dan julukan Idris itu melekat karena semangat belajarnya yang luar biasa. Dan pencapaiannya itu benar-benar mengubah arah peradaban loh. Disebutkan, beliau adalah orang pertama yang menulis menggunakan pena. Masya Allah. Coba kita berhenti sejenak di situ. Iya. Menulis itu kan monumental sekali signifikansinya. Monumental bagaimana ya? Begini, sebelum ada tulisan, pengetahuan itu rapuh. Terikat pada ingatan satu orang, diwariskan dari mulut ke mulut, bisa hilang, bisa berubah. Benar-benar. Tulisan itu revolusi pertama dalam penyimpanan data. Dengan tulisan, ilmu, hukum, sejarah semuanya bisa direkam, bisa disebarkan lintas generasi dengan akurat. Jadi Nabi Idris pada dasarnya menciptakan semacam hard drive pertama untuk peradaban manusia. Analogi yang sangat pas. Sebuah hard drive peradaban. Dan bukan hanya itu. Sumber yang sama menyebutkan, beliau juga orang pertama yang menjahit pakaian dari kain. Nah ini juga. Iya kan? Sebelumnya manusia itu kan pakainya kulit binatang. Betul. Mungkin ini terdengar sederhana ya, tapi kalau kita renungkan, dampaknya pasti besar sekali. Oh, jauh dari sederhana. Ini sebuah lompatan besar dari mode bertahan hidup ke mode membangun kebudayaan. Maksudnya? Kulit binatang itu kan fungsional ya, hanya untuk melindungi dari dingin. Tapi kain yang dijahit itu memungkinkan adanya desain, kenyamanan, keindahan. Iya, saya paham. Ini menunjukkan ada pergeseran mental. Dari yang tadinya cuma mikir, gimana saya nggak kedinginan malam ini, menjadi gimana kita bisa buat hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih beradab. Dan dari situ terbuka ruang untuk ilmu-ilmu yang lebih kompleks. Tepat. Dan ilmu-ilmu kompleks itu benar-benar beliau kuasai. Daftarnya panjang, matematika, lalu ilmu perbintangan atau astronomi, bahkan keahlian merawat kuda. Itu semua pilar-pilar peradaban loh. Benar. Astronomi untuk pertanian, matematika untuk sains, kuda untuk transportasi. Beliau ini bukan cuma penemu, tapi arsitek sejati. Yang membuat ini semua semakin dalam itu adalah konteks waktunya. Sumber kita mencatat, Allah baru mengangkat beliau menjadi Rasul di usia 82 tahun. 82 tahun? Lama sekali ya? Lama sekali. Ada pesan yang sangat kuat di sini. 8 dekade dihabiskan untuk belajar dan membangun sebelum menerima wahyu kenabian. Ini menunjukkan kalau kenabian itu bukan sesuatu yang instan. Ia adalah puncak dari persiapan yang panjang, pembentukan karakter, dan penguasaan ilmu. Seperti mahfuzat Arab itu ya? Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Nabi Idris alaihissalam adalah perwujudannya. Jadi seolah-olah Allah itu memilih wadah yang sudah dipersiapkan dengan matang lewat kerja keras. Artinya, usaha kita belajar hal-hal duniawi. Seperti coding, seni, manajemen. Iya, itu semua bukan sesuatu yang terpisah dari spiritualitas kita ya. Justru bisa jadi fondasi yang memperkuatnya. Tepat sekali. Itu adalah bentuk ibadah intelektual. Dan ini nyambung sekali dengan salah satu dari 3 hikmah utama yang beliau wariskan.
Yang mana itu? Tentang keikhlasan dalam beribadah. Beliau belajar 82 tahun, itu kan niatnya bukan untuk jadi nabi. Benar juga. Itu murni pengejaran ilmu, karena ingin tahu dan ingin memberi manfaat. Nah, keikhlasan itu terasa ketika niat kita murni seperti itu, bukan untuk dapat pengakuan. Masya Allah. Semua pencapaian duniawi ini saja sudah luar biasa ya. Tapi disinilah ceritanya berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Ke alam gaib. Betul. Dari arsitek peradaban di bumi menjadi penjelajah alam gaib. Dan semua dimulai dari satu pertemuan. Pertemuan dengan malaikat maut, Israel alaihi salam. Ini unik sekali kisahnya. Sangat unik. Jadi, malaikat Israel ini punya kekaguman yang mendalam pada ketaatan dan ilmu Nabi Idris. Sampai-sampai atas izin Allah, Israel turun ke bumi dalam wujud manusia biasa, hanya untuk bisa menemani beliau. Selama 4 hari ya? 4 hari mereka bersama, makan, berjalan, tanpa Nabi Idris tahu siapa tamunya itu. Saya coba bayangkan adegan itu. Nabi paling cerdas di masanya ditemani entitas kosmik yang menyamar. Pasti ada sesuatu yang dirasakan ya. Pasti. Hingga akhirnya beliau bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Dan saat Israel mengungkapkan jati dirinya, disitulah logika seorang ilmuwan bertemu dengan keyakinan seorang nabi. Dan pertemuan itu melahirkan sebuah permintaan yang di luar nalar. Betul sekali. Nabi Idris, sang pembelajar sejati, bukannya lari ketakutan. Justru sebaliknya. Beliau melihat ini sebuah kesempatan untuk mendapatkan data primer. Data yang tidak mungkin didapatkan manusia lain. Tapi, tunggu sebentar. Ini permintaan yang sangat berani. Siapa coba yang dengan sadar minta untuk mencicipi kematian? Beliau berkata, bolehkah aku merasakan bagaimana rasanya nyawa dicabut? Ini menunjukkan dahaga akan ilmu yang sudah di level berbeda. Bukan bagi penasaran ya. Ini sudah kebutuhan untuk membuktikan hakikat dari segalanya. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau meminta itu? Ini adalah esensi perjalanannya. Beliau ingin bertransisi dari ilmu yakin, pengetahuan dari informasi, menuju ainul yakin. Tepat, pengetahuan yang didasari penyaksian dan pengalaman langsung. Ini metode ilmiah paling puncak yang diterapkan di ranah spiritual. Beliau ingin datanya, bukan hanya ceritanya. Betul sekali. Dan setelah Allah izinkan, permintaan itu dikabulkan, nyawanya dicabut, lalu dikembalikan. Disinilah terjadi dialog yang mengerikan sekaligus mencerahkan. Iya, setelah dihidupkan kembali, Nabi Idris berkata, ini lembut Israel, rasanya seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Jawaban Israel setelah itu yang paling mengguncang. Apa jawabannya? Israel berkata, wahai Idris, demi Allah, itulah cara paling lembut yang pernah aku lakukan dalam mencabut nyawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini ada jeda yang perlu kita rasakan. Kalimat ini memberi kita gambaran nyata tentang dahsyatnya sakaratul maut. Itu kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri ya. Pengingat yang sangat personal untuk kita semua. Jika yang paling lembut saja terasa seperti itu, kita tidak bisa membayangkan yang lainnya. Ini data dari eksperimen beliau yang paling ekstrim. Tapi bagi pencari ilmu sejati, satu data hanya melahirkan pertanyaan baru. Benar. Setelah merasakan gerbang kematian, dahaganya justru makin besar. Pertanyaan berikutnya bukan lagi seperti apa rasanya mati, tapi apa yang ada di balik kematian. Dan lahirlah permintaan kedua. Ya Allah, izinkanlah aku untuk melihat surga dan neraka. Konsisten sekali ya dengan karakternya, bukan untuk wisata rohani. Bukan, tapi untuk melengkapi petanya tentang realitas. Jika beliau sudah memetakan bintang di langit dunia, kini beliau ingin memetakan tujuan akhir perjalanan manusia. Dan Allah pun mengabulkan. Saat diperlihatkan kengerian neraka, beliau langsung jatuh pingsan. Kapasitas manusiawinya tidak sanggup menanggung pemandangan itu. Lalu ketika dibawa melihat keindahan surga yang tak terlukiskan, pingsan lagi untuk kedua kalinya. Masya Allah, ini menunjukkan betapa ekstrimnya dua realitas itu ya. Keduanya di luar spektrum pengalaman dan emosi manusia. Bukan sekadar tempat buruk dan tempat baik. Bukan, tapi dua kutub eksistensi. Dan dari perjalanan inilah takdir akhir beliau ditentukan. Puncaknya, Nabi Idris alaihissalam akhirnya wafat di langit keempat. Sebuah tempat yang mulia, akhir yang sangat simbolis. Seolah-olah Allah mengganjar dahaga ilmunya dengan memberinya akses permanen ke puncak pengetahuan. Ini membawa kita pada warisan pemikirannya, 3 hikmah abadi. Yang pertama tadi soal ikhlas,
Dan yang kedua adalah jangan menumpuk harta. Nah, ini koneksinya erat sekali. Coba kita bayangin, kalau Nabi Idris memonopoli penemuannya. Mematenkan tulisan misalnya. Iya, beliau bisa jadi orang terkaya di zamannya. Tapi tidak ada riwayat tentang itu. Ilmunya ia sebarkan. Hartanya yang sejati adalah ilmunya. Dan ia tidak menumpuknya untuk diri sendiri. Nilai sejati dari apa yang kita miliki itu baru muncul ketika ia dibagikan. Harta yang ditumpuk hanya akan jadi beban hisab. Jadi, membelanjakan harta atau ilmu untuk kebaikan itu seperti investasi akhirat ya? Tepat. Dan ini sejalan dengan nasihat ketiga, jauhi sifat dengki. Ini juga menarik. Alasannya apa? Alasannya sangat logis. Kenapa harus dengki? Pertama, kenikmatan dunia ini kan sedikit dan sementara. Buat apa iri pada sesuatu yang fana? Benar juga. Kedua, dan ini kuncinya, semua kenikmatan itu akan dihisap. Ketika kita lihat orang lain dapat nikmat lebih banyak, sejatinya mereka juga dapat pakai tanggung jawab yang lebih besar. Wah, ini mengubah perspektif sekali. Memahami ini seharusnya bisa memadamkan api dengki. Fokus Nabi Idris bukan ke samping, tapi ke atas, mencari ilmu dari sumber segala ilmu. Menjauhi dengki. Sebagai penutup, ada doa yang sangat indah dari Nabi Idris alaihissalam. Doa yang merangkum seluruh perjalanannya. Saya akan bacakan dalam bahasa Arabnya. Silahkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal alamin. Doa ini indah sekali. Apa maknanya? Terjemahannya kira-kira, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku pula dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Bukan meminta sesuatu yang spesifik ya? Bukan, ini permohonan agar prosesnya yang benar, agar setiap langkah yang kita ambil, setiap urusan yang kita mulai dan akhiri, semuanya selalu dalam koridor kebenaran dan pertolongan Allah. Doa seorang pembelajar sejati. Yang sadar bahwa ilmu setinggi apapun, tanpa bimbingan ilahi hanya akan jadi data kosong. Sungguh luar biasa. Jadi, kisah Nabi Idris alaihissalam mengajarkan kita bahwa semangat belajar yang tak kenal lelah adalah jantung dari keimanan. Betul. Pencarian ilmu sejati, baik ilmu dunia maupun akhirat, pada akhirnya adalah perjalanan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Terima kasih sudah menemani kami dalam penelusuran yang mencerahkan ini. Sama-sama. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Silakan. Nabi Idris mencari ilmu hingga ke batas terjauh, bahkan meminta merasakan kematian dan melihat akhirat untuk memperkuat imannya. Nah, bagi kita yang hidup di zaman informasi melimpah ruah ini, pertanyaannya adalah, apakah lautan ilmu yang kita kejar setiap hari semakin mendekatkan kita pada kebenaran hakiki, atau justru tanpa sadar menenggelamkan dan menjauhkan kita darinya? Saya Andika Malakiano. Dan saya, Ica Halisa, pamit undur diri dari hadapan kalian. Semoga kalian sehat selalu, dan jangan lupa follow Al Nation, berikan komentar dan like-nya, agar kami semangat untuk terus melanjutkan podcast kami. Jangan lupa juga siapkan cemilan buat episode berikutnya ya. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.